Semakin ditekan, semakin melawan, semakin diteror, semakin gacor. Semakin diintimidasi, direpresi, maka semakin cepat hari-hari revolusi. Terima kasih, Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan jumpa lagi dengan sarang informasi. Bagaimana kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian sehat dan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya ya. Hari ini ada kabar yang sangat viral. Mantan Ketua BEM UGM yaitu Tio Ardianto ini mendapatkan sebuah teror ya. Tentunya teror ini tidak lain tidak bukan terkait dengan kritikan-kritikan Tio Ardianto karena mengkritik beberapa program-program unggulan pemerintah, dan salah satunya yaitu MBG, yang Tio Ardianto ini sering mengatakan bahwa MBG ini adalah maling berkedok gizi. Mantan Ketua BEM UGM ini mendapatkan intimidasi dan teror karena sikap kritisnya terhadap pemerintah dan keterlibatannya dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Dan seperti mengkritik kebijakan pemerintah dan mengikuti aksi demonstrasi intimidasi tersebut mencakup berbagai bentuk teror fisik dan digital ya. Dan ini ya videonya ya teman-teman, kita simak bersama videonya. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pacak yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pacak ini ada di bawah kendaraan. Dipasang entah oleh siapa, tapi yang jelas ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikkan, yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezim yang hari ini sedang berkuasa. Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan mara bahaya. Mari rekan-rekan kita pastikan bahwa semakin ditekan, semakin melawan, semakin diteror, semakin gacor. Semakin diintimidasi, direpresi, maka semakin cepat hari-hari revolusi. Terima kasih, Pak Prabowo. Jadi yang dipasang secara diam-diam di kolong mobil Tio ini ya, ini adalah alat pelacak teman-teman, yang digunakan kejadian ini dialaminya setelah mengikuti aksinya ini di Yogyakarta ya teman-teman, yaitu Gejayan Memanggil. Ancaman fisik dan digital itu ia pernah menerima pesan WhatsApp bernada ancaman penculikan ya teman-teman, dan nomor luar negeri juga setelah mengkritik kebijakan seperti makanan bergizi gratis atau MBG ini. Tio itu sering mendapatkan ancaman-ancaman. Nah, ancaman-ancaman tersebut salah satunya yaitu termasuk ya penculikan. Itu pun dari luar negeri ya teman-teman, dari nomor luar negeri yang setelah mengkritik kebijakan seperti makan bergizi gratis atau MBG dan program-program pemerintah lainnya yang akhirnya berujung pada penguntitan akhirnya kan gitu. Tio ini sempat dikuntit oleh orang yang tidak dikenal yang memotretnya di sebuah kedai ya, serta keluarganya gitu ya, di intimidasi ya teman-teman ya. Teror. Rumah kami itu, rumah saya pernah 2 kali didatangi oleh TNI. Memang tidak ada kekerasan di dalam pendatangannya. Justru malah 2 kali TNI datang ini bawa sembako. Ibu saya senang dong. Siapa ibu-ibu yang tidak senang kalau dikasih sembako? Tapi apa yang menarik dari peristiwa itu? Di kali pertama TNI datang ke rumah saya, di hari yang sama, ada 3 pejabat daerah yang menghubungi saya, padahal enggak ada interaksi sebelumnya, yang menyampaikan satu pesan, bahwa kalau sama Pak Prabowo jangan keras-keras. Apa yang saya tangkap dari peristiwa itu? TNI memang hanya datang untuk ngasih sembako. Betapapun rumah kami termasuk kayaknya bukan yang prioritas untuk dikasih sembako, meskipun ibu saya senang. Tapi saya menangkap apa? Pesannya jelas, bahwa kami sudah tahu rumahmu. Ketika kita keras sekali ngomong maling berkedok gizi. Ibunya juga pernah menjadi sasaran teror, yaitu waktu itu pemasangan spanduk provokasi ya. Jadi identitas dan fotonya pernah dipasang pada spanduk di ruang publik waktu itu gitu, yang menuduhnya sebagai antek asing. Ini kan aneh ya teman-teman ya. Tio ini membela masyarakat dan menyuarakan sebuah aspirasinya, ini tentunya kan ya mencakup masyarakat luas juga ya, yang tidak setuju dengan program-program pemerintah yang kita semua tahu. Program unggulan seperti MBG dan KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, ini kan menjadi program unggulan ya. Kenapa justru Tio ini dituduh antek asing, padahal Tio ini kan menyuarakan aspirasinya. Ini kan Tio ini mengatakan bahwa pemerintah ini tidak berpihak kepada rakyat gitu ya.
Jadi semua kebijakan-kebijakan, semua program-program ini tidak berpihak kepada rakyat karena pemborosan APBN gitu ya. Jadi seperti Tio ini mendapatkan sebuah intimidasi, sebuah teror yang kita tahu saat ini mobilnya dipasang alat pelacak. Ini kan tentunya sangat bertentangan sekali ya dengan kebebasan berdemokrasi. Jadi Tio ini pernah bilang yaitu MBG itu adalah maling berkedok gizi. Pernyataan tersebut merujuk pada kritik keras yang dilontarkan oleh mantan ketua BEM UGM Tio Ardianto ini. Dan Tio Ardianto terhadap program-program makanan bergizi atau MBG, ia tuh menyebut bahwa MBG itu bukan makanan yang layak atau makanan bergizi gratis, bukan, melainkan singkatan dari maling berkedok gizi karena dinilai rawan penyelewengan dan bermasalah ya teman-teman dalam tata kelola anggaran. Tio ini sebenarnya menyuarakan aspirasinya dan mempublikasikan argumentasinya tersebut karena menilai bahwa program itu ya atau program tersebut lebih dijadikan alat politik dan rawan diselewengkan. Sebenarnya itu sangat rawan sekali untuk diselewengkan, dan daripada menyasar akar persoalan gizi yang sesungguhnya, kritik ini sempat memicu perdebatan publik dengan perwakilan pemerintah serta membuat Tio melayangkan surat keluhan langsung ke UNICEF loh. Ketika kita keras sekali ngomong maling berkedok gizi, ketika kami nyurati UNICEF untuk minta tolong help us tell Prabowo how stupid he is as a president. Karena kita nggak, betul kata Prof. Saiful Muzani, ini orang udah nggak bisa dikasih tahu lagi bahwa setiap usaha menekan sebenarnya adalah energi bagi perlawanan. Salah besar kalau menganggap bahwa dengan seluruh intimidasi kita akan berhenti. Tidak, justru masyarakat sipil akan semakin solid dan akan semakin kuat. Dan bukan rakyat yang menyiapkan liang hati itu, tapi mereka sendirilah yang menyiapkannya. Saya harap Pak Prabowo bertobat dan belajar dari seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Kurang apa Fir'aun dengan segala kekuasaannya? 23 tahun dia berkuasa, dan dia selesai ketika melakukan intimidasi pada Musa. Harusnya kalau dia tidak ngejar Musa ketika Musa lari ke laut, Fir'aun itu mungkin tidak mati. Tapi karena Fir'aun merasa besar, saya berharap kita punya presiden berkenan untuk bertaubat. Orang baik itu tidak selamanya orang yang melakukan kebaikan. Orang baik itu level paling tinggi adalah orang yang tidak punya niat jahat. Yang kedua, di bawahnya adalah orang yang punya niat jahat tapi tidak dilakukan. Orang yang baik level paling rendah adalah orang yang punya niat jahat, dilakukan tapi dia kemudian bertobat. Presiden Prabowo jelas tidak bisa jadi orang baik di level pertama. Level kedua juga tidak bisa, karena kejahatan sudah dilakukan luar biasa banyak. Paling tidak Pak Prabowo, panjenengan bisa jadi orang baik di level yang ketiga. Orang yang punya niat jahat, dilakukan tapi segera bertobat. Jadi tidak main-main sebenarnya perjuangan Tio ini ya, sangat tidak main-main. Pernyataan-pernyataan mantan ketua BEM UGM ya Tio Ardianto ini yang menggunakan analogi-analogi plesetan kemarin ya sempat viral ya, ini seperti menyamakan Presiden Prabowo Subianto ini dengan kucing penderita skabies dan melontarkan sebutan-sebutan Prabodoh Subiantolol ya kemarin itu telah memicu gelombang kritik keras dari berbagai tokoh publik. Dan ini memang saat ini menjadi ramai dan viral ya, bahkan seperti mantan Menpora Ardi Aksa Daud dan Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham ini juga ikut mengkritik keras tentang pernyataan-pernyataan Ketua BEM UGM atau mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto ini ya. Kritik keras yang disuarakan oleh mantan Ketua BEM UGM Tio Ardianto ini mengenai dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional atau BGN ini memang terbukti akhirnya teman-teman, akhirnya terbukti secara hukum. Ternyata apa yang diucapkan oleh Tio ini terjadi benar gitu ya. Sebenarnya mengenai pembuktian dan kritik dari Tio Ardianto ini sebenarnya terbukti beberapa petinggi-petinggi di BGN, kepala BGN, bahkan staf dan wakil-wakilnya itu pun ada beberapa yang tertangkap akhirnya kan seperti itu ya. Dan akhirnya apa yang diucapkan Tio ini masyarakat jadi tahu sebenarnya apa yang diucapkan dan apa kritikan dari Tio ini yang sangat keras terhadap pemerintah, karena Tio ini mungkin memikirkan masyarakat. Jadi jika masyarakat atau mahasiswa kemarin yang menggelar demo besar-besaran ini mengatakan bahwa pemerintah ini tidak berpihak kepada rakyat, ada benarnya ya teman-teman ya. Mereka ini dipercaya, orang terdekat Prabowo misalkan dipercaya oleh Prabowo untuk mengelola MBG ini, akan tetapi ternyata menyalahgunakan dan menyelewengkan ya kan. Ada beberapa bukti yang
sudah dipaparkan di media bahwa di situ tuh ada pengadaan-pengadaan yang tidak masuk akal menurut kita semua. Mungkin teman-teman juga mengatakan tidak masuk akal. Ada laptop, ada tablet, ya kan? Ya kan? Ada laptop, ya, ada tablet yang jumlahnya ribuan, ada motor listrik yang itu kegunaannya itu sebagai apa? Itu kan pemborosan, ya. Itu sangat pemborosan sekali gitu ya. Jabatan Kepala BGN ini kini telah dialihkan dan diisi oleh Bu Nani S. Dayeng, ya. Dan Tio juga mengatakan ya bisa jadi ya mungkin ini hanya ganti pemain saja, katanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi Tio sebelum gencar melontarkan kritik tajam dengan memplesetkan singkatan program MBG ini menjadi maling bergedok gizi ini, ya memang mendapatkan kecaman-kecaman mungkin dari istana sendiri ya. Karena ini adalah program unggulan Presiden Prabowo, janji-janji Prabowo saat itu ya, KDMP, MBG ini memang program-program unggulan Prabowo. Dan menurut saya itu sangat yakin saya bahwa program MBG ini tidak akan pernah dihentikan, akan tetapi nanti akan bisa jadi dievaluasi dan tata kelolanya mungkin bisa jadi ini dirubah kembali, ditata kembali ya tata kelolanya. Ini memang yang salah ini dari awal tata kelolanya gitu ya. Kok bisa kecolongan gitu ya MBG ya, di program MBG ini kok bisa kecolongan ya. Kita kalau mendengar kabar ini kan tentunya kita semua jadi berpikir, kenapa mereka ini yang dikasih wewenang sama Presiden untuk mengelola MBG ini dengan baik. MBG atau makanan bergizi gratis ini memang banyak sekali yang membutuhkan ya. Akan tetapi justru mereka ini malah maling ya, malah jadi maling MBG gitu ya, bukan memikirkan rakyat yang butuh. Di bawah ini banyak sekali yang butuh gitu ya. Dan ini dijadikan kesempatan untuk maling-maling uang yang seharusnya uang tersebut untuk gizi anak-anak yang stunting ya, yang benar-benar membutuhkan, itu malah dimaling ya. Kalau memang tahu seperti itu seharusnya tidak usah diadakan MBG. Kalau memang ada dana ya, misalkan dana itu sampai ratusan triliun, bagikan saja ke anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Tidak usah melalui program-program yang seperti ini yang akhirnya jadi ladang korupsi, ya kan? Jadi masyarakat itu sebenarnya menolak MBG ini sudah lama sekali karena memang tidak adanya kesesuaian dari program-program tersendiri yang tentunya program-program ini seharusnya untuk kemanfaatan rakyat, kemanfaatan anak-anak yang membutuhkan makanan bergizi gratis ini, jadinya malah dimanfaatkan untuk sarang korupsi gitu. Dan banyak sekali penolakan-penolakan dari masyarakat ini bukan hanya dari kalangan menengah ke bawah dan orang yang mampu. Bahkan yang memang layak sekali mendapatkan MBG pun ini juga menolak dari dulu ya, karena memang tidak sesuai. Setelah mereka mendapatkan MBG ini tidak sesuai dengan apa yang didapatkan. Salah satunya yang dikritik keras oleh para penerima MBG tersebut, yaitu dari porsi pun kadang ini jadi masalah ya kan. Dari banyaknya anak-anak yang penerima MBG ini yang keracunan, itu pun jadi masalah. Walaupun hal itu memang sudah dievaluasi, akan tapi hal ini kan tetap menuai kecaman dari masyarakat ya. Jadi yang meminta MBG ini di stop bukan hanya orang yang mampu tapi mendapatkan MBG ya, anak-anak yang mampu mendapatkan MBG, orang yang tidak mampu dan memang layak mendapatkan MBG pun banyak sekali yang menolak MBG ini sebenarnya ya teman-teman ya. Berbagai kritik masyarakat ini terhadap buruknya tata kelola MBGN selama ini memang memiliki landasan yang sangat kuat dan bukan sekedar tuduhan kosong ya dari Tio ini ya. Memang bukan tuduhan kosong dan bukan fitnah dan bukan mengada-ngada dan bukan hanya asumsi. Dan akhirnya memang terjadi apa yang dikatakan oleh Tio, dan banyak sekali, bukan hanya Tio sebenarnya, akan tapi yang berani mengkritik keras ini Tio ya, mantan ketua BEM UGM tersebut. Kalau MBG ini memang ternyata benar-benar maling bergedok gizi. Nah pertanyaannya, apakah Prabowo ini akan benar-benar ya mengevaluasi tentang MBG ini, program-program MBG ini jika memang mau diteruskan, dan apakah nanti tidak akan terjadi lagi korupsi-korupsi
yang nanti jauh lebih besar daripada ini, karena MBG ini dari segi dananya ini memang sangat manis sekali. Siapa sih ya jika dikasih kesempatan seperti itu tidak mau korupsi? Dan mereka ini tentunya siapa yang nggak tergiur dengan uang-uang yang sangat besar, ya? Dengan uang yang sangat besar, siapa yang tidak tergiur, gitu ya teman-teman ya. Jadi di kasus MBG ini jangan hanya kepala-kepalanya saja dan aktor intelektualnya saja yang diusut dan diproses secara hukum. Menurut saya ini mungkin masih lebih banyak lagi di bawah-bawahnya ini juga yang ikut terlibat, bahkan ikut bermain dalam kasus MBG ini, ya pasti itu ada saja di bawah-bawahnya. Dan tentunya ini uang negara dan uang rakyat ini harusnya akan kembali ke rakyat untuk kemanfaatan rakyat. Akan tetapi justru ini untuk kemanfaatan mereka-mereka yang bisa mengelola dan memang yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, oleh presiden untuk mengelola. Justru mereka lah yang menikmati. Bayangkan saja, mereka ini mendapatkan keuntungan perharinya itu berapa, belum setiap titiknya itu berapa. Ini sangat luar biasa sekali korupsi-korupsi yang dilakukan oleh para petinggi-petinggi di BGN ini ya, yang tentunya seharusnya ini mementingkan untuk perkembangan atau pertumbuhan masyarakat, agar masyarakat ini yang kekurangan gizi, yang layak mendapatkan gizi, biar mereka ini bisa mendapatkan gizi yang layak, dan akhirnya mereka ini menjadi orang-orang yang cerdas. Nah akhirnya mereka ini bisa sekolah tinggi dan bisa meneruskan perjuangan-perjuangan para petinggi-petinggi, dan akhirnya mereka ini dewasa, tumbuh dewasa menjadi orang yang cerdas. Kalau pemimpinnya aja sekarang ini seperti ini ya keadaannya, bagaimana nanti masyarakat akan mencontoh kalian semua? Masyarakat ini tentunya akan melihat dari atasnya dulu gitu ya. Tadi jika kepalanya sudah busuk seperti ini, bagaimana sampai ke ujung-ujungnya atau sampai ke buntut-buntutnya? Jadi itu yang perlu dievaluasi dan perlu sekali untuk jadi perhatian pemerintah. Jadi kenapa hingga saat ini demo ini meluas dan terjadi di beberapa titik saat ini? Bahkan mungkin bisa jadi ya, tidak menutup kemungkinan ini demo ini akan berlanjut dan berlarut terus-menerus. Dan tuntutan-tuntutan tersebut tentunya tidak akan direspon secara menyeluruh ya. Mungkin ada beberapa yang direspon, akan tetapi program-program unggulan ini tidak akan direspon. Dan mungkin hanya akan mengatakan kita akan mengevaluasi dan kita akan memperbaiki tata kelola, dan mungkin kita akan berusaha untuk yang terbaik buat masyarakat, ya kan? Tetap terus akan berantas korupsi tidak akan pernah berhenti jika mereka ini masih selalu dikasih kesempatan, akan tapi tidak ada pengawasan penuh dari segi otoritas BGN atau dari segi otoritas MBG tersebut. Seharusnya memang ada pengawasan yang ketat. Bahkan ini harusnya dibentuk undang-undang yang bisa mengawasi dana MBG ini agar tidak terjadi lagi korupsi-korupsi yang sangat luar biasa yang terjadi saat ini. Tentunya ini sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak meresahkan masyarakat? Dan akhirnya masyarakat demo, mahasiswa demo, melakukan demonstrasi, dan aksi ini mungkin bisa jadi nanti akan lebih besar jika pemerintah tidak menanggapi. Dan jangan harap Prabowo ini akan sampai 2029 jika Prabowo ini tidak cepat-cepat menanggapi apa yang menjadi keinginan masyarakat, aspirasi-aspirasi masyarakat. Dan jika ini diabaikan, tentunya bisa jadi yang pernah dikatakan oleh mahasiswa bahwa ada reformasi jilid 2 pada pemerintahan saat ini. Dan ini memang harus benar-benar ditanggapi dan direspon oleh istana, dan tentunya agar masyarakat juga nantinya bisa tahu dan bisa ngerti bagaimana sebenarnya kepemimpinan Prabowo saat ini, apakah berpihak kepada rakyat atau tidak. Sobat Sarang Informasi, sampai di sini perbincangan kita di kesempatan kali ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.